Shalom Merdeka! Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita mau ibadah online lagi ya adik-adik semua ya. Adik-adik mari kita siapkan hati kita untuk saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Selesai. Oke adik-adik, kita sudah selesai saat teduh hari ini dan kita siapkan hati kita. Kita mau mempersiapkan lagu Jangan Pernah Menyerah. Adik-adik sekolah minggu semua, jangan pernah menyerah kepada Tuhan. Apapun setiap persoalan dan permasalahan kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yesus yang memberikan suatu jalan bagi kehidupan kita adik-adik. Oke adik-adik, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami percaya
percaya Engkau ada bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, nah kita mau membuka ibadah kita. Tadi kan sudah dibuka dengan doa, sekarang kita mau buka dengan lagu yang lebih semangat. Nah sebelum itu Kakak Sela mau ceritain, lihat dong baju-baju Kakak sekolah minggunya warnanya udah merah putih nih. Nah karena kita masih memperingati hari 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi adik-adik semua yang di rumah harus tetap semangat karena Indonesia udah merdeka nih. Walaupun masih pandemi tapi kita tetap semangat. Nah untuk membakar semangat itu kita mau angkat lagu pujian Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Disuruh bangun dari tempat duduknya, kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Kakak Sela mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Pasukan Kristus, siap! Jalan Serta Yesus. Seperti obat hati
adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tentang minggu ini, sebelumnya kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Bapa yang boleh kami terima Bapa dari pagi hingga hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati adik-adik kami yang ada di rumah. Berkati mereka Bapa, siapkan hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Agar apa yang boleh mereka dengarkan Bapa bisa mereka aplikasikan Bapa dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Ini kami atau anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tema minggu ini adalah mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat kedua orang tua. Sebelumnya kita mau buka Alkitab kita. Yuk semua dibuka Alkitabnya. Kita buka kitab dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Dengan judul Nasihat untuk Mencari Hikmat. Ayat pertama, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat yang kedua, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal sebagai ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, tema minggu ini menarik nih adik-adik, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Jadi tema minggu ini mendengarkan nasihat orang tua. Siapa nih adik-adik yang suka dinasihatin sama orang tuanya di rumah? Tunjuk tangan. Kak Christine juga nih sering banget dinasihatin sama kedua orang tua kakak di rumah. Misalkan dikasih tahu kalau pulang main jangan lama-lama. Kalau main handphone terutama jangan lama-lama. Terus jangan suka banyak hal. Pokoknya dinasihat orang tua untuk yang kebaikan untuk kita sendiri. Nah, Kak Christine juga mau mengajarkan tentang menghormati kedua orang tua kita. Ada yang tahu menghormati kedua orang tua kita itu dengan apa? Kenapa bisa kayak gitu? Yuk sama-sama yuk sama Kak Christine cari tahu gimana cara menghormati kedua orang tua kita. Tuhan udah berfirman nih untuk kita menghormati orang tua kita seperti tertera di Keluaran 20 ayat 12. Coba adik-adik dibuka Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 12. Kak Christine bacain ya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, udah jelas ya adik-adik ya di ayat 12 ini katanya perintahnya hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah adik-adik tahu nggak maksudnya dari ayat ini apa? Orang tua. Berarti orang tua itu adalah bapak untuk kita. Maksudnya gimana? Jadi adalah mama papa kita adalah orang yang harus kita hormati, kita segani dan kita harus patuh akan perintah-perintahnya. Sama kayak tadi kita harus mendengarkan nasihat kedua orang tua kita. Apa yang mereka sampaikan kita dengarkan, apa yang mereka nasihati kita lakukan. Nah seperti itu kan kita harus mendengarkan perintah dari orang tua sama seperti kita harus menaati perintah Tuhan Yesus. Sama kayak tadi tuh, hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang tua adalah cerminan Tuhan di kehidupan kita. Jadi apapun bentuk kedua orang tua kita, misalkan mama kita cerewet, mama kita bawel, ngasih tahu ini terus, itu kan demi kebaikan kita. Tetap harus kita dengarkan nasihat orang tua kita.
Terus Kak, bagaimana caranya untuk menghormati? Nah, nih caranya nih. Kak Christine punya video durasi pendek. Adik-adik lihat dulu videonya, baru nanti kakak jelasin apa sih maksudnya video dari kakak yang ini yang kakak tunjukkan. Ini dia. Tuhan Yesus mentaati orang tuanya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 2 ayat 40-52. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun. Dia juga membantu ayahnya bekerja. Setiap tahun orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lalu mereka memberikan persembahan domba di Bait Allah. Di Bait Allah ada banyak orang. Setelah selesai mereka keluar untuk pulang. Ketika perjalanan pulang bersama rombongan lain, mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Ayah dan ibunya kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Setelah 3 hari, ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus di dalam Bait Allah. Ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus berada di Bait Allah, yaitu rumah Allah Bapanya. Tetapi ayahnya tetap menyuruh agar Yesus segera pulang ke rumah bersamanya. Dan Tuhan Yesus mentaati perintah ayah dan ibunya untuk pulang. Lalu Tuhan Yesus kembali pulang bersama ayah dan ibunya ke kota Nazaret. Tuhan Yesus bertambah besar dan hikmatnya. Allah dan manusia mengasihi Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Kitab Efesus pasal 6 ayat 1. Nah, adik-adik gimana tadi videonya? Udah jelas banget kan apa yang dijelaskan di video tersebut. Tapi Kak Christine mau nanya, tadi di video kan ada tuh orang tua dari Tuhan Yesus. Siapa yang tahu nama kedua orang tua Yesus siapa? Kedua orang tua Tuhan Yesus itu siapa? Ada yang tahu? Ya benar, Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria. Nah, di cerita tersebut tadi ayah Yesus memerintahkan untuk Yesus mengajak Yesus pulang kepada sama orang tuanya karena mereka lagi ada di suatu tempat. Nah, terus apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ada 3, Kak Christine merangkum 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut. Yang pertama, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Pastinya kayak tadi Kak Christine sebutkan, untuk perintah-perintah orang tua, untuk nasihat-nasihat orang tua kita harus patuh, kita harus dengarkan dan kita harus lakukan. Lalu yang kedua, bangun hubungan dengan kasih. Ini kayak mana sih maksudnya bangun hubungan dengan kasih? Kakak mau tanya nih, misalkan kalau di rumah siapa yang misalkan kalau mamanya nyuruh apa minta tolong kedua orang tuanya untuk diberesin rumahnya, untuk diminta tolong, ada yang nolak. Ada yang marah, nggak mau mah, ngapain beres-beres rumah, kan ada mama, ada kakak, ada atau adik gitu. Siapa yang nolak kalau orang tuanya minta tolong? Nah, itu nggak boleh, harus mau mengikuti perintah kedua orang tua, harus nurut sama kedua orang tua. Lalu yang ketiga, bertanggung jawab merawat orang tua. Nah, ini juga sebagai renungan kita ya adik-adik, termasuk Kak Christine juga. Walaupun Kak Christine sudah besar, Kakak Christine punya pekerjaan di luar, ataupun adik-adik prestasinya luar biasa di sekolah, pinter, terus banyak penghargaan yang boleh adik-adik terima di sekolah, boleh mengikuti lomba-lomba di luar sekolah atau dimanapun. Tapi adik-adik tidak boleh lupa untuk merawat orang tua. Misalkan nih, kedua orang tuanya lagi sakit, terus
adik-adik nggak mau nih ngerawat orang tuanya, terus males-malesan ngebantu orang tuanya, itu nggak boleh. Harus tetap merawat kedua orang tua. Bagaimanapun kalian, seberhasil apapun kalian di luar sana, dalam sekolah, dalam pekerjaan, termasuk Kak Christine juga, harus mengingat apa yang sudah dilakukan kedua orang tua untuk kita sebagai anak-anaknya. Oke, diingat ya, yang ketiga tadi itu tunduk dan patuh, bangun hubungan dengan kasih, lalu yang ketiga bertanggung jawab merawat orang tua. Karena seperti apa? Kak Christine mau ingetin, karena kita harus mengasihi kedua orang tua kita lebih dahulu, baru kita mengasihi orang lain. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah terlebih mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Oke adik-adik, ingat yang ketiga tadi, tunduk dan patuh, bangun hubungan dengan kasih, lalu yang ketiga bertanggung jawab merawat orang tua. Nah sekalian Kak Christine mau membacakan ayat hafalan untuk minggu depan. Kita ambil dari Amsal 4 ayat 1. Amsal 4 ayat 1 yang bunyinya, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Oke adik-adik, jangan lupa dihafal ayat hafalannya dan dikirim ke grup ASM GKP Bandar Lampung. Oke, kita tutup renungan kita semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa yang boleh kami terima Bapa. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa tentang menghormati kedua orang tua kami Bapa, mendengarkan nasihat kedua orang tua kami Bapa. Kami tahu Tuhan kami masih banyak kekurangan Bapa sebagai anak Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan mengajarkan kami Bapa tentang mengasihi kedua orang tua kami Bapa. Ingatkan kami Bapa atas pengorbanan kedua orang tua kami Bapa, agar kami selalu Bapa mendoakan kedua orang tua kami, selalu merawat kedua orang tua kami Bapa, dan selalu menjaga kedua orang tua kami Bapa. Ingatkan kami Bapa agar orang tua kami sehat Bapa. Engkau melindungi mereka Bapa dimanapun mereka berada ya Bapa. Berikan mereka kesehatan, umur yang panjang Bapa. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, renungan kita hari ini selesai dan shalom. Oke adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Firman Tuhannya pasti seru ya adik-adik ya, menyenangkan ya adik-adik. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bawakan lagu. Setelah firman Tuhan hari ini, bawakan lagu untuk dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran nasihat dari orang tua. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan dulu ya adik-adik ya. Gereja ataupun ke guru-guru sekolah minggunya. Terima kasih ya semuanya. Anak-anak, sebelum kita menutup ibadah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu, di mana di pagi hari ini Tuhan kau masih memberkati kami secara khusus anak-anak kami yang ada di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, semua itu karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga di pagi hari ini Tuhan kami bisa melayani, bisa menyampaikan firman-Mu, bisa memuji lagu pujian padamu Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan terbaik dalam hidup kami. Mungkin pada saat ini Tuhan, masa-masa pandemi ini Tuhan, kami banyak keluhan-keluhan Bapa. Tapi kami yakin dan percaya bila kami bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Semua yang terjadi pada saat ini Engkau akan berkehendak Bapa, Engkau akan memusnahkan Bapa, sehingga kami bisa kembali beraktivitas dengan baik dan dengan benar Bapa, tanpa ada takut Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati anak-anak kami yang saat ini ada di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah Bapa.
Biarlah mereka selalu setia kepada Tuhan, biarlah selalu memberikan kehidupan mereka kepada Tuhan. Ajari mereka selalu untuk mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami para guru-guru sekolah minggu dan tim IT Bapa, supaya kami selalu bersemangat untuk selalu melayani di ladang-Mu Bapa. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam pendidikan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin pada saat ini lagi kelemahan tubuh Bapa, kami yakin dan percaya Engkau akan menyembuhkannya. Bila pada saat ini dalam pergumulan Bapa, hidupkan mereka, ajari mereka untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati para pelayan Tuhan yang melayani di gereja Tuhan. Biarlah kami selalu bergandeng tangan, biarlah kami selalu bersatu untuk melayani di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Biarlah kami selalu setia, biarlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami adalah manusia biasa Bapa, manusia yang berdosa Tuhan. Ampunkan segala dosa-dosa kami agar kami layak datang di hadapan-Mu. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, untuk memeriahkan 17-an tahun ini, walaupun kita di rumah aja, kita mengangkat lagu pujian 17 Agustus. Semuanya bernyanyi ya. 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari bangkitnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih di kandung dada. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Nah adik, ibadah kita telah selesai. Kita juga sudah memeriahkan 17 Agustus tahun ini. Walaupun kita di rumah aja, tapi semangat kemerdekaan harus tetap ada. Shalom semuanya. Shalom Inang dan kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Ini etapalan Venita. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Terima kasih. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah hal yang baik untuk semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik
bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Shalom kakak guru sekolah minggu, ini etapalan Claudia. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Terima kasih. Roma 12 ayat 17. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin.